Siswa SMA Negeri 1 Sinjai, Sulawesi Selatan berinisial MR, 17 tahun akhirnya dikeluarkan dari sekolah setelah menganiaya wakil kepala sekolahnya Mauludin. Penganiayaan yang dilakukan MR karena emosi kepada Mauludin. Rentetan kejadian itu dimulai ketika MR ketahuan bolos. Tasnya jadi barang sitaan Mauludin. MR juga disanksi pada Senin, 15 September 2025. MR mengaku sempat menghubungi Mauludin untuk mengambil tas miliknya, namun korban mengatakan sudah tidak di sekolah. Saat pelaku latihan futsal di sekolah, korban ternyata belum pulang. MR marah merasa dibohongi oleh Mauludin. Keesokan hari pada Selasa, 16 September 2025, tas pelaku sudah berada di ruang BK. Namun saat sudah diambil, MR mengaku tasnya dalam kondisi rusak. Ia baru menyadari saat berjalan dan bukunya berjatuhan. Emosi MR semakin memuncak. Ditambah ia dihukum Mauludin untuk berdiri di depan gerbang sekolah. Hal inilah yang membuat MR melakukan penganiayaan terhadap Mauludin. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sinjai, Muh Suwardi, mengungkap keputusan berat itu diambil setelah pihak sekolah menggelar rapat internal yang melibatkan sejumlah guru dan pimpinan sekolah. Ia menegaskan bahwa langkah mengeluarkan MR bukan sekedar hukuman, melainkan juga untuk memberikan pesan kuat kepada seluruh siswa agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Suwardi menambahkan bahwa pihak sekolah menginginkan kasus ini menjadi pelajaran berharga sekaligus pengingat bagi siswa lainnya tentang pentingnya sikap hormat kepada guru. Terkait insiden kemarin yang siswa pukul guru itu bagaimana kronologinya? Kronologinya itu sebenarnya ini anak mau ditangani di ruang BK karena ada masalahnya melanggar tata tertib sekolah, maka dia ditangani oleh di guru BK, kemudian dipanggil orang tuanya untuk menangani bersama sebenarnya ini anak. Jadi yang dipanggil orang tuanya mau ditangani ini anaknya supaya disiplin terhadap sekolah. Sebelumnya itu pelanggarannya apa ini anak? Pelanggarannya sering meninggalkan ruang kelas, meninggalkan tas. Biasa juga ada tasnya, tidak ada orangnya. Kemudian kalau waktu pulang sekolah ada yang ambilkan juga tasnya atau dia datang sendiri ambil tasnya. Oh, jadi pemukulan siswa terhadap guru itu terjadi di ruang BK ya, Pak? Terjadi di ruang BK dan banyak saksinya. Bagaimana kronologinya pada saat di ruang BK itu, Pak? Pada sebelum datang orang tuanya kan ini anak diarahkan ke ruang BK untuk diproses, untuk ditangani kenapa sering menghilang, kemudian dipanggil orang tuanya. Pada awalnya tenang-tenang saja sebelum datang orang tuanya. Ketika datang orang tuanya meminta yang mana itu yang namanya Pak Maul, panggilkan. Jadi dipanggilkan oleh guru BK, kemudian pada saat Pak Maul datang di ruang BK langsung dihantam, tidak ada kesiapan. Ini orang tuanya duduk-duduk saja santai melihat. Katanya tanpa melerai. Apakah betul ini orang tua siswa tersebut itu merupakan anggota Polri ya, Pak? Ya, anggota polisi. Pada saat di lokasi kemarin itu apakah menggunakan atribut polisi atau bagaimana? Menggunakan atribut. Menggunakan, tapi celananya, kemudian ikat pinggang, kemudian kayaknya baju kaos polisi. Ya, polisi ya. Oh, jadi berapa kali dipukul ini korban? Menurut saksi di dalam ruangan banyak kali, Pak. Banyak kali. Ya. Sekitar berapa kali? Ya, minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Ya. Jadi bagaimana kondisi korban sekarang? Apakah Korban sudah masuk sekolah atau bagaimana? Minta izin untuk istirahat dulu di rumah karena dia merasa agak sakit badannya. Apanya dipukul itu, Pak? Kepalanya bagian belakang, kemudian di punggung, selangkah, kemudian mungkin hidungnya. Iya, katanya berdarah ya bagian hidung. Oh. Ya. Jadi sekarang sudah istirahat di rumah, Pak ya. Jabatan Pak Mulyadi apa? Pak Mauludin jabatannya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi sudah tidak masuk sekolah untuk istirahat hari ini. Jadi langkah selanjutnya ini, Pak, bagaimana? Kami mengambil langkah membuat laporan ke kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini di masa depan untuk lembaga kami. Jadi bahkan katanya siswa ini sudah dikeluarkan ya, Pak? Menurut hasil rapat kita kemarin, berdasarkan hasil rapat kita
sudah tidak ada guru yang menerima sekolah di sini. Oh, berarti sudah dikeluarkan Dikeluarkan. sebagai bentuk efek jerah. Nah, ya. Tapi selanjutnya ini Pak, apakah misalnya kalau siswa ini mau pindah itu dikasih rekomendasi atau bagaimana Pak? Yang memberi rekomendasi adalah sekolah tujuan. Kami hanya mengeluarkan surat pindah. Oh, surat pindah. Apakah akan dikeluarkan surat pindah Pak atau? Dikeluarkan Pak, karena tanggung jawab sebenarnya kita ini adalah tidak boleh ada anak putus sekolah. Iya. Tapi yang salah ini adalah tanggung jawab orang tuanya sebenarnya. Harapannya ke pihak kepolisian Pak? Ya, kami memohon ini memberikan juga efek disiplin terhadap anggotanya, karena melihat anaknya dipukul, memukul guru. Apalagi polisi sebagai pengayom Pak ya? Pengayom. Polisi itu kan tugasnya pelindung, pengayom masyarakat. Iya. Ya. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.